Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajallil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-17 Ramadan, Bang Rami. Malam ke-17 Ramadan itu malam nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Semoga malam ini kita mendapatkan nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan cahayanya ke dalam batin kita dan menjadi petunjuk buat kita, bekal hidup kita sehari-hari. Sholawat beserta salam mari kita juga sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang dibawanya itu kita bisa diberikan petunjuk juga, diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Malam hari ini kita akan membahas satu surat, Bang Dami, yang terkait dengan, kalau kemarin kita sudah membahas tentang Al-Kafirun, orang-orang kafir. Nah, surat ini, malam hari ini kita bahas tentang yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi dalam Al-Quran itu biasanya ada 3 golongan besar. Pertama, golongan mukmin, golongan kafir, dan golongan munafik. Malam hari ini kita bahas tentang golongan munafik. Kita bahas surat Al-Ma'un. Sebelum kita bahas perspektif batin dalam surat Al-Ma'un ini, kita sedikit singgung tentang asbabun nuzul. Sebab turunnya surat Al-Ma'un ini. Menurut riwayat Ibnu Jurayj, surat Al-Ma'un ini berkaitan dengan salah seorang pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Itu simbol orang yang kaya, orang yang terkenal, pemimpin, seorang pemimpin kafir Quraisy gitu. Yang hidupnya itu hampir setiap minggu itu berfoya-foya dengan menyembelih unta. Tapi giliran di situ ada anak yatim yang mendekat dan anak itu meminta sedikit daging unta, justru malah dihardik, justru diusir, bukannya malah diberi. Nah, nanti Abu Sufyan itu simbol apa di dalam diri kita, misalkan. Ada juga yang meriwayatkan dari Ibnu Munzir, Al-Ma'un ini, surat Al-Ma'un ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang gemar menunjukkan ibadahnya di hadapan orang lain. Jadi kalau lagi sholat berjamaah itu terlihat sangat khusyuk, tapi begitu sendirian dia enggan melakukan ibadah. Nah, orang-orang yang ria terhadap ibadah, orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang bahkan yang enggan membantu fakir miskin ini, dalam surat Al-Ma'un ini diceritakan sebagai pendusta agama. Orang-orang yang terlihat beragama tapi sebenarnya dusta. Ayat pertama Allah mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu itu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ini sebuah sindiran yang telak bagi kita semua ya teman-teman, tanpa ada yang terkecuali ya. Kalau kita itu mengaku beragama, mengaku beriman, mengaku mengenal Tuhan, atau bahkan mengaku seorang yang spiritualis gitu kan. Tapi kalau iman kita, makrifat kita, atau spiritualitas kita tidak ejawantahkan dalam kehidupan yang praktikal, iman itu menjadi amal, ilmu itu menjadi amal, maka dalam surat Al-Ma'un ini itu kita dikatakan sebagai pendusta agama. Orang-orang yang mendustai
keimanan kita sendiri, orang-orang yang mendustai spiritualitas kita sendiri. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan alladzina amanu wa amilus solihat. Pasti di situ ada gandengannya antara iman sama amal, amal soleh. Jadi kita tidak dikatakan beriman kalau di situ tidak ada praktikalnya, tidak ada amaliyahnya. Kalau kita beriman hanya sekedar konseptual belaka, mengatakan iman dalam tataran lisan, tapi tidak ada perilaku yang menunjukkan keimanan itu menjadi embodiment di dalam diri kita sehari-hari, itu sebenarnya sebuah kebohongan yang besar, kebohongan yang dikecam oleh Allah. Dan ini disebut sebagai orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak sesuai antara lisannya dengan perbuatannya. Orang-orang yang tidak sesuai antara pemahaman konseptualnya dengan perilakunya. Ini berbahaya. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu lihat orang yang mendustakan agamanya? Oleh karenanya ya, saat kita mengaku beragama, mengaku iman, harus kita buktikan. Nah, pembuktiannya itu dalam dua hal. Pertama, bagaimana kita hablum minallah, dan yang kedua, bagaimana kita hablum minannas. Jadi ada gerak ke dalam ketika kita sudah mendapatkan pemahaman tentang Tuhan, kita kemudian amati pemahaman itu, kita kontemplasikan sampai itu meresap ke dalam hati kita. Itu namanya gerak ke dalam. Tapi bukan hanya gerak ke dalam, harus juga ada gerak keluar, yaitu hablum minannas. Bagaimana keimanan kita itu, pengetahuan kita itu manifest gitu kan. Menjadi gerak bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Kan hablum minannas seperti itu. Ini PR kita semua, teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengaku beriman, harus kita buktikan dalam dua gerak itu, hablum minallah dan hablum minannas. Di ayat kedua dikatakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ketiga. Jadi bukti keimanan kita itu bisa mengalir menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, itu bentuknya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Gerak kita, gerak keimanan itu harus mengalir menjadi partisipasi pada aspek sosial kita berupa apa? Ya berupa memberikan perlindungan kepada anak yatim. Bukan malah sebaliknya kan. Kalau sebaliknya ya kita menjadi pendusta agama kan, yang dikatakan yukadzibu biddin tadi. Tapi kalau kita sudah mengaku beriman, kemudian kita ejawantahkan ke dalam aspek sosial, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari keimanan kita, itu bukan pendusta agama. Makanya dalam satu hadis kan dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi diri sendiri baik, tapi lebih baik kalau kita itu punya dharma, punya manfaat, kebermanfaat kepada orang lain. Dalam hadis juga dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasih itu akan dikasihi yang Maha Rahman. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Memberi kasihlah kamu man fil ardi pada orang-orang yang ada di bumi. Kalau kamu itu mengasihi, memberikan kasih sayang, alirkan kasih sayang itu kepada orang-orang lain yang ada di bumi, yarhamukum, maka akan juga mengasihi kepada kalian itu manfis sama, yaitu zat yang ada di langit itu akan mengasihi kamu. Malaikat, bahkan Tuhan sendiri itu akan memberikan kasih sayangnya full kepada kita. Ya syaratnya kita sendiri juga mengalirkan itu. Kalau kita menghold, kita itu uh,
rezeki itu kita hentikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, ya kebermanfaatannya jadi berkurang. Hadis ini jelas, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, maka kamu akan dikasihi orang-orang yang ada di langit. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara iman sama amal, antara ilmu dengan amal. Itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita tidak mau disebut sebagai pendusta agama, makanya berilah perlindungan kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu kan simbol bagi anak-anak yang sangat lemah karena tidak ada perlindungan dari bapaknya, orang tuanya. Dan ayat ketiga itu dikatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Selain memberi perlindungan kepada anak yatim, juga kita take care kepada orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin ini kan simbol bagi orang yang di dalam masyarakat itu termasuk golongan yang paling lemah, golongan yang paling rendah. Kalau kita ada kepedulian kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim maupun orang-orang miskin, berarti kita sesuai nih antara iman sama amal kita, sesuai antara ilmu sama amal kita kan. Bukan menjadi pendusta agama. Dan ayat yang keempat dikatakan fawailul lil musallin. Nah, kalau tadi itu gerak keluar bagaimana iman itu mengalir menjadi amal, nah iman mengalir menjadi diri kita sendiri, menjadi hati kita sendiri, bahkan iman itu ekspresi kesadaran kita sendiri. Jadi geraknya ke dalam. Kalau tadi geraknya keluar, sekarang geraknya ke dalam. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Justru kita disuruh sholat, malah Tuhan mengecam orang-orang yang sholat. Itu kan agak kontradiktif. Tapi sebenarnya bukan kontradiktif, karena ini mengingatkan bahwa sholat kita harus benar-benar sebenar-benar sholat. Tidak boleh sholat hanya kejar setoran, sholat hanya penggugur kewajiban, nggak boleh. Makanya geraknya kan harus ke dalam. Sholat itu benar-benar dihayati, sholat itu benar dirasakan, sholat itu benar-benar menghadirkan hati. Kalau orang tidak menghadirkan hatinya di dalam sholat, makanya fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maka untuk merealisasikan Tuhan di dalam diri kita, kita ya harus ada gerak ke dalam. Sholatku itu semakin dihayati, semakin, oh iya ya, ternyata sholat itu menghubungkan aku dengan Tuhan, menghubungkan aku dengan hatiku sendiri. Akhirnya aku menjadi diri yang hakiki itu. Caranya ya sholat dengan mendirikan sholat. Maka kemudian dilanjutkan ayat kelima, siapa orang-orang yang justru celaka di dalam sholatnya? Allah mengatakan, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang di dalam sholatnya itu nggak sadar. Sahun, lalai di dalam sholat. Jadi kalau sholat kita itu hanya sebagai penggugur kewajiban, ini ya jelas lalai. Ini hanya sebuah gerak robotik, mekanistik aja. Dan ini yang dianggap sebagai pendusta agama. Yukadzibu biddin. Nah, ini kan sebenarnya perilaku kita sehari-hari. Bagaimana iman kita alirkan menjadi praktikal, menjadi amal kita sehari-hari, dan iman kita hayati ke dalam menjadi kesadaran kita akan Tuhan. Jadi ada dua gerak. Gerak keluar namanya hablum minan nas, gerak ke dalam namanya hablum minallah. Ini dua-duanya disindir oleh Tuhan. Kalau kita tidak sesuai, itu dikatakan kita yukadzibu biddin, mendustakan agama. Dan kita termasuk orang-orang yang munafikun tadi, munafik. Nah, yang menarik adalah ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Kalaupun orang-orang munafik ini melakukan amal baik, kalau tadi kan tidak mengalirkan amal keluar, juga tidak diresapi ke dalam. Tapi kalaupun dia melakukan sesuatu itu karena ada
something gitu kan. Maka ekspresi orang-orang munafik kalau dia melakukan amal baik, apapun yang dilakukan itu untuk yuraun, sebagai sarana memamerkan dirinya, ria. Ini kan susah, nyikapi orang munafik itu susah. Kalau giliran ada amal, dia nggak mau nyumbang gitu kan. Giliran sholat, dia kalau ada orang yang lihat aja dia rajin. Kalau dia beramal baik, dia ada pretensi tertentu, ada tendensi tertentu. Maka tujuan orang-orang munafik ini kan sebenarnya hanya memperbesar keakuannya, bukan melakukan amal apapun itu atas dasar kesadaran dirinya pada Tuhan, enggak. Nah, orang-orang seperti ini itu dikecam oleh Allah sebagai yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nah, terkait sama orang-orang yang mendustakan agama, Nabi juga mengatakan, ya harujunasun, manusia itu akan keluar mingki balil masyriki, dari arah timur, wa yaqra'ul qur'ana, dan dia itu membaca Al-Qur'an, la yujawizu tarakiyahum, tapi Quran yang dibaca itu tidak lebih hanya melewati kerongkongan mereka. Jadi apa yang dibaca hanya mandek sampai kerongkongan mereka, enggak sampai merasuk ke dalam dirinya, merasuk ke dalam hatinya. Itu kan bahaya. Yamrukuna minaddin, mereka itu melesat keluar dari agama itu, kama yamrukus sahmu, sebagaimana anak panah itu melesat minar romiyati, dari busurnya. Summa la ya'uduna fihi hatta ya'uda syahmu ila fukihi. Mereka tidak kembali padanya hingga anak panah itu kembali kepada busurnya. Jadi gambaran orang-orang munafik itu tuh melakukan apapun itu hanya berhenti di mulutnya. Berhenti tidak lebih pada kerongkongan yang nggak bisa masuk ke dalam hati. Itu kan bahaya. Itu orang-orang yang ria. Kalaupun dia melakukan amal baik itu hanya untuk kepentingan pamernya dia, mengunggul-unggulkan dirinya, itu kan seperti itu. Dan ayat terakhir juga disinggung, wayamnaunal maun. Kalaupun dia melakukan bantuan, tapi dia cegah untuk orang lain, bantuan itu biar untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, untuk golongannya sendiri. Jadi dia mencegah pertolongan apapun, sesuatu yang berguna, tapi dia cegah untuk orang lain, tapi untuk dirinya enggak. Nah ini kan kalau zaman sekarang disebut sebagai perilaku eksklusivisme. Eksklusif itu. Hanya di dalam diri dan golongannya aja yang benar. Di golongan orang lain tidak dibenarkan dia. Begitupun kalau ada bantuan, yang dibantu adalah mengalir kepada diri, keluarganya, sama golongannya sendiri, komunitas sendiri, atau mazhabnya yang sama-sama satu mazhab, sama-sama satu agama, sama satu aliran, atau isme-isme yang lain. Nah ini kan wayam naun al maun, serba salah memang. Kalau tadi melakukan amal baik itu ada tendensi untuk membesarkan keakuannya dengan cara apa? Ria. Kalaupun ada bantuan yang datang, itu dia cegah untuk orang lain, tapi dia alirkan untuk dirinya sendiri. Ini orang-orang yang mendustakan agama. Ini juga tanpa terkecuali dalam dalam kelompok spiritual juga seperti itu kan Bang Dami. Nanti Bang Dami elaborasi lebih lanjut gitu kan. Bahwa banyak sekali loh orang-orang yang mendustakan agama itu. Banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku spiritual bahkan, tapi tanpa ada implementasi, tanpa nggak ada praktikalnya. Nah itu kan bahaya. Nah bagaimana elaborasi lebih lebih panjang lebar itu Bang Dame yang bisa menyampaikan. Oke Bang Dame, silakan ditambahi Bang Dame. Oke, terima kasih Mas Hasan telah memberikan paparannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa bersama-sama belajar, berkontemplasi secara kalender ini 17 Ramadan ya, malam 17. Berarti sudah 16 hari puasa, malamnya 17. Disebut Nuzulul Quran ya, malam 17 secara kalender. Semoga kita dapat sentuhan ilahi sehingga malam ini kita bisa mendapatkan hidangan-hidangan spiritual al-ma'un. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mengupas memberikan pandangan saya, Mas Hasan, secara sederhana al-ma'un itu artinya apa ya lebih tepatnya? Al-Ma'un artinya pertolongan, Bang. Tapi pertolongan Pertolongan. yang sifatnya ya praktikal gitu loh. Hmm. Oh, apa alladzina hum yura'una wa yamna'unal Ma'unal ma'un ma'un. kan gitu. Ya, ya. Ada kata di situ ya. Mencegah Tapi pertolongan. kalau ya al-ma'un itu pertolongan ya. Iya, Tapi dari wa yamna'unal ma'un enggan memberikan pertolongan gitu kira-kira ya. iya, iya, betul. Jadi ngalang-ngalangin gitu ya. Oke, baik Mas Hasan, saya coba ajak memahaminya secara konteks sejarah sudah dipaparkan tadi. Sekarang kita juga mulai melihat perilaku al-ma'un ini sebenarnya pertolongan, tapi kadang-kadang dia punya sifat dalam dirinya itu ngalang-ngalangin untuk memberi pertolongan. Itu kan sifat dari nafsu rendah sebetulnya ya. Jadi di diri kita itu eh, ingin nolong, tapi enggan memberi pertolongan, malah menghalang-halangi itu. Saya coba ajak dari situ. Nah, orang seperti itu disebut dengan pendusta agama. Dia ini tampak spiritual, tampak baik, tampak alim, tampak soleh. Wah, itu banyak sekali zaman sekarang ini. Jadi, tapi nanti orang seperti ini dicela, ya. Bahkan ditegaskan di situ di ayat pertama, teman-teman. Kalau kemarin kan kita gembira-gembira tuh mengenai Al-Kautsar gitu kan. Telaga Al-Kautsar. Ada Al-Kafirun ketegasan gitu. Bersikap gitu. Al-Lahab itu kita mengandalkan power kita pada harta sama kekuasaan kita seperti Abu Lahab. Ya kalau hari ini kita diberi petunjuk karakter munafik gitu. Tampak soleh, tampak alim. Tapi sebetulnya dia itu ditegaskan Al-Quran. Ya, Aro'aitalladzi yukazibu bi. Tahukah engkau siapa pendusta-pendusta agama? Ya ini, tampak soleh, tampak baik, tampak jadi penyelamat, tapi tidak dia disebut pendusta agama. Ya, pendusta agama. Ya, Aro'aitalladzi yukazibu biddin. Fadzalikalladzii yad'ul yatim. Nah, didetailkan lagi. Pendusta agama itu mereka yang tidak peduli pada si yatim. Nah, saya mau ajak lebih luas makna yatim ini kalau secara sosial, secara biologis, mereka yang tidak punya orang tua ya. Orang tua itu pelindung, orang yang mengayomi gitu ya. Ada orang kayak Batman ya. Batman itu bapaknya meninggal gitu sama ibunya kan. Kalau dalam anak. Tapi dia kaya sekali gitu kan. Ada pengasuhnya yang sangat peduli pada dia. Apakah Batman termasuk anak yatim? Gitu ya. Jadi di sini anak yatim ini adalah simbol orang yang tidak diperdulikan, tersingkirkan, orang pinggiran. Ya, ini saya melihat yatim ini dari sisi soul, Mas Hasan. Kalau miskin itu terpinggirkan dari sisi harta.
Itu boleh jadi catatan gitu. Orang yang terpinggirkan dari sisi jiwa itu yatim. Ya seperti kita teman-teman. Kalau saya katakan itu contoh untuk anak muda itu Harry Potter gitu ya. Harry Potter itu kan anak yatim. Mau makan itu sisa-sisa gitu loh kira-kira. Jadi nggak dianggap, nggak dihargai gitu. Jadi jiwa-jiwa yang tidak dihargai gitu, tidak dihormati, tidak diperdulikan, tidak dilindungi. Ini masuk kategori secara substansial, secara soul, itu yatim. Ada nggak itu orang kaya? Ada. Secara harta dia kaya, tapi dia secara soul itu yatim. Bahkan saya suka kalau dalam konteks self inquiry-nya Mas Hasan, kita itu semuanya itu yatim sebetulnya. Saat kita butuh pertolongan, butuh dirangkul, butuh diperdulikan, nggak ada yang peduli gitu. Ya, seorang murid itu di hadapan gurunya yatim gitu. Pada si murid itu mau bertanya tidak diperdulikan misalnya kan, itu kategori yatim. Nah, jadi kalau ada di sekitar kita, kita dengarkan suara-suara jiwa seperti ini, yatim, kita rajin ibadah sendiri kan, kita soleh sendiri gitu. Kita nggak peduli nih jiwa-jiwa yatim ini, Mas Hasan. Kalau menghardik si miskin, ya dalam konteks harta gitu. Saya ada, ini baru dapat nih, baru lebih detail di sini nih. Ya, rajin sholatnya kan gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Jadi kalau dia itu tampak soleh, tampak baik, tampak spiritual, itu ada di diri kita semua, termasuk saya. Terus ada suara-suara yang menjerit si yatim itu. Ada orang-orang yang terpinggirkan itu, kita nggak peduli. Sebaik apapun sholatnya kita, ibadah kita asik sendiri. Itu masuk kategori pendusta agama. Dan kalau beribadah ditegaskan lagi, beramal, dia pamer. Gitu. Itu kan banyak banget. Nah kalau ada bantuan, maunya ke dia. Dia kayak berat aja mau ngasih ke orang itu. Gitu. Jadi ketika ayat ini kita baca, teman-teman, saya juga ketika ayat ini saya baca, dalam imajinasi saya, dalam pemaknaan batin saya juga adalah yatim. Padahal pada saat ada suara-suara di batin kita itu, ini self inquiry-nya Mas Hasan ke dalam. Kita tidak sayang sama diri kita. Kita tidak penuhi suara jeritan hati kita. Kita tidak bahagiakan diri kita. Itu juga kita itu pendusta agama. Orang belajar spiritual itu jangan menyiksa diri juga. Gitu. Jangan nyusahkan dirimu. Gitu. Bahwa ada masa puasa itu kita mentrain diri kita. Tapi kita juga harus kasih makan tuh jiwa kita, rohani kita. Jadi dalam konteks ini saya mesti asuh dulu jiwa yatim saya. Jiwa yatim saya itu saya sukanya begitu trauma-trauma masa lalu saya gitu. Kadang kan kita mengharapkan pertolongan dari luar, nggak ada yang peduli. Ya saya lah rohani kita mengasuh jiwa kita. Nah di bulan Ramadan ini malam-malam kita qiyamul lail, kita bisa tuh teman-teman melakukan satu refleksi. Kita putar lagi video masa lalu kita di imajinasi. Kita melihat jiwa-jiwa kita yang terpuruk. Kita rangkul dengan kasih sayang dari aku yang sekarang, aku yang sudah belajar. Aku pernah melakukan itu masa. Aku rangkul si Dami yang malang itu. Si Dami yang gak dianggap itu jiwanya. Si Dami yang tidak diperdulikan itu. Aku rangkul dengan ilmu yang ada sekarang. Nah, dampaknya
Aku jadi khusyuk sholat. Aku jujur pada diri. Dari situ jadi setelah aku bisa mengasuh jiwaku yang yatim, yang miskin itu, aku jadi peka terhadap orang-orang di sekitarku. Kan kita kadang tahu tuh mas, misalnya mahasiswa yang pusing bayar uang kos-kosan gitu misalnya. Iya dong, ya kan? Iya dong. Mukanya kan ketahuan tuh mas Hasan ya. Mau bayar uang kuliah nggak bisa gitu kan. Terus mau kawin nggak ada modal gitu kan. Contohnya nih gitu. Nah, karena kita tahu jiwa yang seperti itu, mau minta bantuan takut, nggak bisa ngomong. Karena kita sudah peka terhadap si yatim yang begitu, si miskin itu. Ya kita bantu dia Mas Hasan. Ah ini baru bukan pendusta agama. Dan membantunya bukan karena ria gitu. Nggak seperti Abu Sofyan. Nah, Abu Sofyan ini ceritanya tokoh yang dia kan apa ya, tokoh masyarakat ya nggak? Abu Sofyan itu kan tokoh masyarakat. Harusnya kan dia oh, wah apa tokoh yang bisa membantu. Tapi dia enggak. Jadi ini semacam sindiran untuk orang-orang yang ya menampilkan kesolehannya gitu. Tapi dia nggak peka pada jiwa-jiwa orang yang yatim. Yatimnya di sini sekali lagi tidak hanya yatim yang di panti asuhan ya teman-teman. Kita sudah luaskan makna spektrumnya gitu. Kita termasuk yang yatim itu. Di kantor-kantor, di rumah-rumah mewah itu banyak yang yatim Mas Hasan. Menjerit jiwanya. Seorang istri yang tidak dihargai, misalnya seorang anak yang tidak didengarkan suara hatinya, suara perasaannya, pingin curhat, nggak didengarkan orang tuanya. Padahal orang tua biologinya ada, itu yatim. Sementara orang tuanya ini rajin ibadah nih ceritanya. Rajin tahajud gitu, rajin sholat sunnah, duha, gitu. Kelihatan di depan orang menolong gitu. Ini tamparan nih buat kita semuanya sahabat-sahabat. Kalau kita mengerti maksudnya ini, kita sudah cicipi rasanya. Kalau dibaca ayat ini pasti kita tergetar, ya enggak? Gitu teman-teman. Jadi secara natural teman-teman kita perlu memperdulikan dulu yatim dalam diri kita. Kan kalau kita kaitkan sedikit sama Al-Hujurat, kamar-kamar batin, kita kan punya tuh personality-personality jiwa kita di masa lalu kan? Ya enggak Mas Hasan? Masih terbayang nggak Mas Hasan ketika baru datang ke Jakarta dari Rembang, gimana gitu, itu kayak yatim itu ya. Yatim ya itu ya. I- Iya, iya. Ya kan, ya kan, kayak saya dari Tapanuli Selatan mau berangkat aja, aduh mau ongkosnya susah gitu. Jadi peka juga sama jiwa yang begitu. Terus pas datang ke satu ruangan kita di sudut duduk-duduk nggak ada yang nyapa kan gitu. Nah kalau kita tidak termasuk pendusta agama, kalau ada orang misalnya di pertemuan ada orang kan mukanya kusut, deso misalnya terus nggak ada yang nyapa, ya kita sapa gitu. Itu maksudnya, ya nggak. Sementara yang rajin kelihatan soleh ibadah itu nggak peduli malah yang itu. Nah, itu diingatkan Tuhan itu pendusta. Saya kira sudah mulai dapat ya aspek praktikalnya ya teman-teman ya. Jadi ini bisa Hmm. diluaskan. Ya, ada yatim secara normatif, miskin secara normatif, tapi juga kita mulai lihat yatim dari sisi soul, ya, siapa saja bisa, bahkan kita juga adalah yatim karena kita terputus dari Tuhan. Pada saat kita rindu, kerinduan hati, kerinduan jiwa untuk bersatu dengan pelindung yang mengasihi dia itu suara si yatim. Kita dengarkan. Ketika kita jujur mendengarkan suara batin kita, mencari guru, mencari perlindungan, itu sebetulnya kita peduli pada jiwa kita yang yatim, jiwa kita yang miskin.
makanan rohani. Itu pertama. Kita lindungi, kita perhatikan jiwa yatim kita. Dan saat kita membaca ayat ini dalam sholat atau dalam situasi tertentu, kita mengingatkan diri kita. Terlalu sibuk kerja sampai lupa istirahat, nggak ada waktu untuk apa ya, membahagiakan dirinya, itu termasuk tak peduli si yatim loh. Gitu Mas Hasan, kira-kira gitu. Iya, Bang. Lebih terasa ya. Nah, saya sedikit tambahin Bang ya. Jadi kalau kita memang meluaskan makna yatim sama miskin itu, kalau ke dalam itu memang terkait sama yatim itu terkait sama jiwa yang belum stabil gitu. Unstable soul gitu. Nah, kalau miskin itu ya jiwa-jiwa yang tidak abundant, yang kita kemarin sudah bahas surat Ya, Al-Kausar itu, banyak harta tapi kok saya merasa miskin, merasa iya betul. kekurangan, merasa Ya, ketakutan, itu kan sebenarnya jiwa-jiwa yang miskin juga. betul, betul. At- Kalau orang sederhana tapi merasa kaya, jiwanya itu kaya, itu kan ketakutan itu kan nggak terlalu mendominasi dalam diri dia itu. Paling ya besok makan apa ya, karena nggak ada beras misalkan. Itu itu kan normatif kan. Tapi kalau orang punya banyak harta, bahkan miliaran atau lebih gitu, tapi masih merasa Merasa miskin. ketakutan, merasa miskin, itu kan jiwa. Nah, kita juga harus melindungi diri kita dari yang si yatim sama si miskin. Yatim yaitu jiwa yang mudah terombang-ambing, jiwa yang selalu bergejolak itu kan jiwa yatim kan. Gak ada pelindung. Makanya kalau tidak terkoneksi dengan kesadaran Tuhan ya, otomatis kita jadi yatim. Pelindungan itu masalahnya ada di situ kan, ada dalam kesadaran itu, kesadaran Tuhan, kesadaran kolbu. Nah, kalau jiwa kita itu tidak abundant, tidak al-kausar yang kemarin kita sudah bahas, itu jiwa yang jelas miskin, Bang. Nah, terhadap jiwa yang yatim maupun jiwa yang miskin itu ya memang kita harus peluk, kita harus lindungi, kita harus santuni bahkan. Jadi ketika kita bahas kayak gini, Bang, sebenarnya kan kita akhirnya sadar pada tadi Al-Hujurat, kamar-kamar diri kita. Oh, ternyata aku masih butuh ilmu. Aku yatim secara ilmu, aku miskin secara ilmu. Makanya ketika aku belajar, itu untuk menjadikan diri saya yang al-kausar, yang melimpah, yang kaya. Jadi masing-masing kita itu yatim, kalau nggak mengenal Tuhan ya masing-masing kita yatim, masing-masing kita miskin. Kalau nggak hidup dalam kesadaran kolbu ya masing-masing kita yatim, masing-masing kita adalah miskin. Dan hanya di situ kok pertolongan, ya kan Bang? Betul. Makanya fawailul lil musallin ya percuma, Celaka. Ya iya, percuma. percuma kalaupun kita ibadah tapi tidak membuat jiwa kita itu semakin kaya, tidak membuat jiwa kita itu semakin terlindungi si miskin, si yatim ini. Karena dengan beribadah kepada Tuhan, dengan sholat itu kan akhirnya kita melebur kepada zat yang maha kaya, ya kan? Zat yang maha melindungi itu. Tapi sebaliknya kalau kita justru melakukan ibadah untuk pamer, untuk ria, untuk ujub, membangga-banggakan diri, atau kalaupun kita membantu itu kan acuannya adalah golongan aku, untuk diriku, untuk komunitasku sendiri, untuk aliranku, untuk mazhabku. Sehingga nggak meluas. Akhirnya tetap aja ada ego di sini kan. Ego kesukuan, ego eh, komunitas atau ego yang lain itu. Akhirnya apa Bang Dami? Ya tadi dikatakan yukadzibu biddin, mendustakan agama, mendustakan Tuhan sebenarnya. Kita Ya, mengaku sadar pada Tuhan, tapi kita sebenarnya tidak terhubung dengan Dia. Kita tidak meluas keluar, bahkan husuk di dalam itu kan sulit. kalau guru Master Jentik Nadhan yang sudah meninggal itu, beliau itu suka menyebut itu mirip dengan yatim ini, itu inner child.
anak kecil dalam diri kita. Ya. Jadi masing-masing kita ini teman-teman, kalau kita runut, ingat-ingat masa lalu kita, mungkin pernah dibully, pernah diintimidasi, bisa jadi kasarin orang tua sendiri, mungkin pernah, mohon maaf, sex abuse gitu kan, diperlakukan tidak senonoh. Personality itu masih ada di dalam diri kita. Jadi kita rajin ibadah, tapi kita tidak peduli pada diri masa lalu itu, diri yang yatim itu. Jadi ini pengingat buat kita, agama itu mestinya melindungi jiwa kita dan akhirnya melindungi jiwa-jiwa yang lemah di sekitar kita, jiwa-jiwa yang miskin. Dan ini Iya. getarannya sampai nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau sudah begini kan ada humility tuh. Karena orang yang melimpah atau tulus membantu orang masa itu orang yang sudah sembuh dari yatimnya. Kalaupun dia bantu orang, ya pamer gitu. Atau mungkin untuk kebanggaan diri. Makanya tadi agak saya tekankan itu. Pentingnya menyadari yatimnya jiwa kita. Kan ketika kita terpisah dari Tuhan, sebenarnya kita udah yatim, ya enggak? Karena pelindung kita Allah, kayak sayup-sayup jauh. Jadi boleh kalau ditarik dalam konteks makrifat, yatim adalah ketika saya belum mengenal pelindung saya, Tuhan Allah gitu. Jadi kalau dalam 7 derajat jiwa, yatim ini nafsu lawamah sebetulnya. Jiwa yang merasa lemah, terpuruk, tak berdaya gitu kan. Dan itu terjadi pada siapa saja. Mestinya ibadahnya, sholatnya itu mampu membuat dia terhubung dengan sang pelindung Allah yang Yes. maha kaya. Kan di situ ditekankan yatim butuh pelindung. Kalau miskin butuh yang kaya. Selama kita belum mendengarkan jeritan jiwa kita untuk bertemu Tuhan, itu sampai kapanpun itulah yatim. Maka melihatnya agak luas sekarang ya, Bang. Melihat Luas, jadi lebih luas. melihat yatim dan miskin. Jadi kalau kita sudah terhubung dengan Tuhan, kita kan terhubung dengan pelindung kita. Kita terhubung dengan yang maha kaya itu sendiri kan. Sehingga kalau jiwa kita masih merasa kurang, merasa kurang, itu sebenarnya jiwa yang harusnya kita hubungkan dengan yang maha kaya. Jiwa yang miskin itu harus kita hubungkan dengan yang maha kaya. Fawailul lil musholin, kalau sholat kita itu nggak menghubungkan kita itu ya bahaya. Itu celaka Pendusta namanya. agama. Iya, Celaka betul. orang sholat kan. Celaka orang Heeh. sholat. Makanya kemudian saya hubungkan dengan khairun nas anfa'uhum linnas, itu kaitannya dengan kalau kita sudah mengenal diri kita, kita mengenal pelindung kita, kita mengenal diri yang kaya itu, ya harus kita alirkan juga kepada yang lain kan. Kita Yes, alirkan yes. kepada diri-diri atau jiwa-jiwa yang yatim, jiwa-jiwa yang miskin, sampai pada praktikalnya gitu. Sampai pada Ya. wilayah praktikal. Kalau enggak ya kita pendusta agama juga. Urutannya itu cakep ya. Iya, Urutannya ya. Urutan ayat per ayat itu cakep. Jadi bisa kita lihat ayat ini dalam konteks ke dalam, penghayatan ke dalam diri kita. Kita juga bisa lihat dalam konteks metafisiknya, maksudnya selama jiwa itu belum sampai kepada tauhid, itu yatim, ya kan? iya, Dalam konteks sosialnya berdampak, yang paling mulia di antara kamu yang paling bermanfaat gitu. Otomatis yang begitu tidak akan ria kan? iya, Karena pada saat betul. dia menyantuni, melindungi si yatim yang lain, dia sedang melindungi yatim dalam dirinya kan? Iya. Mengalirkan bahkan Bang, mengalirkan Mengalirkan, perlindungan. mengalirkan. Iya. Iya, mengalirkan perlindungan. Ada pertanyaan nih Bang dari Mas Yoyo, Bang Dame dan Bang Hasan. Sebenarnya yang ditolong siapa ya? Pemberi atau penerima?
Nah, perspektif kita selama ini kan yang ditolong seolah-olah yang menerima gitu kan. Makanya Mas Yoyo tanya, yang ditolong itu pemberi atau penerima? Bukankah ada hak anak yatim dan orang miskin di sebagian harta kita? Kalau dibalik pun Silakan Mas oke kok Hasan. Mas. Nah, Iya, kalau menurut saya kalaupun dibalik itu oke Mas Yoyo. Jadi ketika kita mengalirkan apa yang kita punya, misalkan apa yang kita rasakan tadi, ke nyambungan kita dengan Tuhan itu kita alirkan kepada jiwa-jiwa yang yatim atau yatim secara normatif juga nggak apa-apa, ya kan? Miskin secara normatif, secara kasta sosial juga nggak apa-apa. Kalau itu kita lakukan dengan kesadaran kita, kita jadi instrumen of God itu, jadi instrumen Tuhan untuk mengalirkan berkah dari yang ilahi itu, berupa harta atau berupa pengetahuan atau berupa apapun itu justru kita menolong diri kita loh Bang Dami. ya, Iya kan? Kita mengalirkan Tuhan. Kalau kita memandekkan itu justru membuat kita itu terhijab. Berarti kalau pertanyaan Mas Joyo tadi, sebenarnya yang ditolong siapa? Penerima atau sebenarnya yang mengalirkan itu? Yang ditolong itu ya satu, kalau bagi saya, kalau perspektif kita itu spiritual, yang ditolong adalah yang memberi itu, yang ditolong. Bahwa yang menerima mendapatkan manfaat itu jelas. Tapi kalau kita itu memandekkan berkah itu, pengetahuan itu, atau rezeki itu untuk diri kita semata, itu bisa menjadi hijab kita. Makanya kemarin kita sudah pernah bahas kan, malun itu identik dengan mailun, sesuatu yang menggelincirkan. Kan harta kan seperti itu kan. Kalau kita tidak alirkan berkah itu, berkah rezeki itu kita tidak alirkan, justru kita akan terhijab dengan harta itu, kita akan digelincirkan Tuhan melalui harta itu. Nah, ini kan saya melihat yang hmm, yang ditolong kan yang memberi. Kalau kita melihatnya dari perspektif batin. Silakan Bang Lami. ini kan suka tuh jadi apa ya semacam pemanfaatan lah. Ada hak anak yatim dan orang miskin di harta kita kan gitu tuh. Jadi ada juga sih yang mental yatim normatif sama miskin. Hei, orang kaya ada loh hak hak gue di situ. Nah, itu kan Iya. jadi ada juga yang memanipulasi begitu. Jadi gonimah jadinya kan gitu. Kayak itu eh, apa ya memanipulasi nanti itu gitu. Tapi makanya tadi kita bawa dulu ke dalam konteks spiritualnya teman-teman. Anak yatim yang mau kita tolong itu diri kita juga, diri kita dulu. Karena ini perjalanan kesadaran. Quran ini kan tentang kesadaran, kesadaran Tuhan. Karena yang berbicara Tuhan. Nah, setelah kita sadar hakikatnya, kita akan menjadi khalifah, instrumen ilahi, mempraktikkan ayat-ayat ini secara natural. Baik, Mas Hasan, Silakan teman-teman barangkali. kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Bu Ira mau sharing? Kayaknya pada diam nih Bang. Iya, sudah. Kalau kalau nggak ada ini aja Bang, nggak apa-apa. Kita tutup. Mungkin Bang Nami bisa kasih closing statement biar kita sama-sama Ya, menghayati keyatiman kita, kemiskinan kita. Sekaligus kita sambungkan kembali kepada Sang Pelindung itu, Sang Maha Kaya itu. Fawailul lil musholin, masalahnya kalau nggak tersambung kita itu jadi pendusta agama. Silakan Bang Nami. ya, justru teman-teman setelah memahaminya secara hakikat, bagi saya ayat ini jadi
benar-benar memberi petunjuk, teman-teman. Kalau surat Al-Maun ini selama ini dibatasi maknanya pada membantu anak yatim dalam konteks sosial, normatif, malah ada ego spiritual di situ. Kan gue udah bantu lo gitu. Gue kan melindungi lo, wahai anak yatim dan miskin gitu. Ada ego spiritual malah jadi pendusta agama. Tapi ketika kita lihat hakikatnya, kita jadi peka, teman-teman. Karena kita tahu rasanya jadi jiwa yang yatim. Jiwa yang terputus dari pelindungnya gitu. Jadi kita semua itu yatim. Kita itu tuh semua miskin. Nah, saat kita terbuka kepada sang pelindung, yaitu Allah, kita kenal dia, ya bisa melalui seorang guru perantaranya dulu, ya umumnya begitu. Jadi jiwa kita jadi terlindungi, kita jadi secure, kita jadi kaya batin, jadi kreatif, dan secara dunia, secara tampak, kita jadi memang menjadi orang yang mulia, orang yang dalam arti orang yang bahagia dengan diri. Lalu kita Ya, alirkan, kita jadi peka. Jadi Al-Maun ini menegaskan itu. Beragamanya itu jangan cuma nampak luar aja gitu loh, tampak soleh gitu, tapi nggak memberi dampak kepada sekitar, kepekaan, tidak membuat kita tumbuh gitu kira-kira. Jadi karena banyak yang begitu, banyak banget. Nah, setiap saya membaca ayat ini, saya selalu mengingat karena tahu betul rasanya jadi yatim. Orang yang hampa gitu kan, di mana engkau Tuhan, itu kan suara yatim. Jadi ketika kita mencari Tuhan, katakan begitu, kita mencari guru yang bimbing, dan tiba-tiba guru ketemu jiwa yang begitu, si guru itu merangkul gitu, atau sahabat gitu. Kita diayom, malah dipertemukan dengan pelindung kita. Jadi guru itu mempertemukan kita kepada Tuhan, menemani kita untuk mandiri juga, sampai kita jadi tidak yatim lagi, sampai kita tidak miskin lagi, sehingga kita juga mengalirkan ke orang gitu kira-kira Mas Hasan. iya betul. Kalau enggak, kita kena pendusta agama. Iya Saya betul. kira itu Mas Hasan dari saya. Ya, terima kasih Bang Ini Dame. ada yang nanya apa gimana? Apa? Ini Mbak Mbak Yeta, terima kasih pencerahannya malam ini Bang Dame dan Mas Hasan sedang merenungkan keyatiman diri. Bersyukur sudah diajak untuk mengenali keyatiman diri secara lebih positif untuk lebih banyak bisa berbagi. Oke. Ya, Ya, saya setuju Bang Dame bahwa sebelum melihat keyatiman dan kemiskinan yang ada di luar, memang harus kita cek keyatiman dan kemiskinan dalam diri kita. Selama jiwa kita itu tidak stabil, itu kan jiwa merindukan kestabilan, yaitu sang pelindung, ya kan? Tapi kita dapatkan di mana perlindungan itu? Apakah dengan berlindung kepada orang yang lebih kuat, punya kuasa itu kita jadi nggak yatim lagi? Kan nggak begitu kan? Kalau miskin juga seperti itu, masing-masing kita kalau masih merasa kurang, masih merasa takut, masih merasa, nah itu kan ekspresi dari jiwa-jiwa yang miskin. Nggak mungkin itu bisa dipenuhi hanya mengumpulkan banyak harta. Nggak bisa. Jiwa yang miskin itu harus juga terhubung dan tersambung dengan yang maha kaya. Makanya fasolli li rabbika wanhar, mari kita perbaiki sholat kita. Sholat bukan sekedar ritual ya, tapi bagaimana kita bisa terhubung dengan jiwa yang maha melindungi, jiwa yang maha tadi memberikan kita kekayaan batin, memberi kita itu abundant, keberlimpahan batin sehingga itu kita ekspresikan ke dalam uh, ekspresi yang sangat luar yaitu praktikal, sosial dan yang lain-lain itu. Jadi memberi kepada anak yatim itu bukan kemudian kita menjadi yuraun,
orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena pengen dilihat orang kan. Ya memberi sesuatu kepada anak yatim maupun itu ekspresi dari kesadaran yang melimpah dari dalam kan. Akhirnya kan gitu, biar tidak pura-pura. Kalau kita pura-pura atau kita munafik itu kan disebut sebagai pendusta agama. Itu saja dari saya Bang Dame. Nah, terima kasih Bang Dame paparannya yang luar biasa. Terima kasih teman-teman atas hadirnya. Semoga malam ini kita mendapatkan berkah nuzulul Quran, mendapatkan cahaya Al-Quran, sehingga cahaya Al-Quran itu tidak membuat kita yatim kembali, tidak membuat kita miskin secara soul kita. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah besok malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Bang wabarakatuh. Dame Terima kasih Pak Dame. Terima kasih atas Bang Dame. informasi dan Waalaikumsalam. pencerahannya. Masa Waalaikumsalam. sehat Makasih selalu. Bang.